Saya atas nama Sayyid Mudakari bin Abdurrahman Al-Fasi Al-Bushashi, cucu daripada Tengku Cik Dipasi dan cucu daripada Mursyid Abadi Tarekat Syariah, yaitu As-Sayyid Ahmad Al-Bushashi Al-Husaini. Namun di sisi lain, Bapak Kiai Haji Ahmaduddin, jika antum Bapak Kiai Haji Ahmaduddin dan yang sepaham dengannya menyatakan bahwa nasab Alawi itu tidak tercatat dalam kitab-kitab induk nasab yang kuno, ya, di antaranya seperti kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, Al-Asili, Tahzibul Ansab, Al-Majdi, Umdatul Talibin, yang konon kitab-kitab tersebut berada di abad ke-4 Hijri sampai ke-8 Hijriah. Namun di sisi lain dapat antum semua simpulkan bahwa Ba'alawi itu bukan Zuriyah Razun, karena Sayyidina Ubaidillah itu tidak termaktub di dalam kitab induk tersebut. Lalu bagaimana jika di dalam kitab yang berada di abad ke-3 Hijri itu menuliskan secara detail bahwa Sayyidina Ubaidillah itu benar anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Abah Al-Nafat atau Al-Muhajir? Bagaimana ya tanggapan antum yang mulia Kiai Haji Ahmaduddin dan yang sepaham dengan antum yang mulia? Adapun bukti kitabnya tersebut yang ada di abad ke-3 Hijriah, ya insyaallah saya akan memberikan kitab tersebut pada session-session kalau memang Rabithah Ba'alawi mengadakan diskusi, ya. Saya akan bawa kitab itu. Mungkin Rabithah Ba'alawi juga punya kitab itu. Saya atas nama Sayyid Mudakari bin Abdurrahman Al-Fasi Al-Bushashi, cucu daripada Tengku Cik Dipasi dan cucu daripada Mursyid Abadi Tarekat Syariah, yaitu As-Sayyid Ahmad Al-Bushashi Al-Husaini, ingin menanggapi persoalan nasab para habaib dalam kapasitas saya sebagai hamba yang dikaruniai sedikit sekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan teramat lemah dari segala hal, ingin menyampaikan suatu sikap sebagai berikut. Yang pertama, kenapa Rabithah, ya, Ba'alawi seperti Rabithatul Ashraf Ad-Daimi dan Naqabatul Ashraf sampai hari ini tidak kami dengar suatu tanggapan serius guna mengundang secara resmi dan terbuka atau bahkan tertutup guna mengajak dan mengundang Kiai Haji Ahmaduddin Al-Bantani, Syarif Zulfikar Al-Idrisi dan Rabithah-Rabithah lainnya seperti Na'an Rabithah Kesultanan Banten, Cirebon, Jambi, Kalimantan, terus Rabithah Ittihaful Ahfadil Ashraf Al-Adarisa Darul Hasaniyyin di Indonesia atau DHI, untuk mengadakan diskusi ilmiah yang penuh hikmah dan kebenaran yang terungkap dari wujudnya suatu permasalahan yang sebenarnya sudah terjadi ikhtilaf di antara masa ke masa di antara para alim ulama ahli nasab. Yang kedua, akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, statement daripada Kiai Haji Ahmaduddin Al-Bantani dan Syarif Zulfikar dan statement lainnya yang memang lagi viral saat ini tidak bisa dikatakan atau dianggap sebagai suatu fitnah terhadap Bani Ba'alawi yang sampai hari ini kaum Ba'alawi atau yang dipanggil dengan istilah Habib, mereka sampai saat ini tetap meyakini bahwa mereka itu adalah sebagai zuriyah Rasulullah SAW. Namun perlu diketahui keyakinan seperti itu sah-sah saja. Kenapa? Karena mereka berkiblat kepada data keluarga mereka masing-masing berdasarkan hasil isbat nasab yang dikeluarkan oleh nakib mereka yang ada di Indonesia khususnya. Dalam hal ini adalah Rabithatul Ashraf Ad-Daimi dan Naqabatul Ashraf, pimpinan daripada Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Sadaf. Namun di sisi lain, kaum Ba'alawi ini selalu merasa lebih unggul sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW, di mana mereka secara institusi lembaga nazar mereka dan secara pribadi mereka yang lahir secara zahir lisan, mereka selalu menafikan keturunan Sadatul Ashraf yang bukan dari jalur mereka yang ada di Nusantara ini, khususnya seperti anak cucunya para wali songo dengan alasan yang tidak ilmiah, sehingga terkesan bahwa mereka sajalah di Indonesia ini yang memang merupakan cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara silsilah nasab yang benar-benar tahqiq menurut mereka. Akibat inilah Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan pelajaran atau ingin memberitahukan kebenarannya secara hakiki melalui ulama-ulama yang mengeluarkan statement-statement ilmiah mereka berdasarkan kitab-kitab nasab kuno yang mu'tabarah.
Yang ketiga, akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, jika kaum Ba'alawi merasa mereka saja yang memiliki jalur nasab yang kuat dan terpelihara kebenarannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa institusi resmi mereka tidak berani membantah statement Kiai Haji Ahmaduddin dan kawan-kawan secara kaidah syar'i, sebagaimana kaidah syar'i yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusilah kamu dengan mereka dengan tata cara diskusi yang terbaik. Diskusi yang terbaik adalah diskusi yang saling mengemukakan hujjah di antara kita yang saling berselisih dengan menghadirkan ahli-ahli ilmu secara musyawarah dengan disertai dengan data-data. Ya, data-data ilmiah tentunya dari kitab A sampai Z, ya. Bukan hanya berhujjah secara pribadi di media dengan mengungkapkan doktrin-doktrin pro kontra terhadap suatu permasalahan yang sedang viral saat ini, yang akhirnya menjadi bahan ilustrasi bagi kaum yang tiada berfikir. Ingat, akhina fillah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah berhimpun terhadap perkara yang sesat, atau tidak akan pernah berijma, ya, kepada perkara yang sesat, salah atau keliru. Maka akhina fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jadi institusi lembaga nasab Ba'alawi kok terkesan gak berani ya mengadakan diskusi ilmiah. Terlepas adanya sangkaan kalau para ahli nasab atau ahli isbat nasab lembaga nasab Ba'alawi tidak memiliki kemampuan ilmu nasab secara mumpuni, atau memang boleh jadi takut terbongkar kelemahan isbat nasab mereka atau apapun ceritanya, wallahu a'lam, ya. Maka dapat dipahami dalam hal itu oleh orang-orang yang memang memiliki kecerdasan berpikir bahwa statement Kiai Haji Ahmaduddin dan yang sepaham dengannya itu adalah boleh jadi benar adanya dan kuat, terlepas adanya kiai lain yang ikut mengomentari kebenaran nasab Ba'alawi secara tanggapan umum di media. Karena tanggapan umum di media itu masih mengadopsi keyakinan-keyakinan lama tanpa adanya data ilmiah yang membenarkannya. Jadi kalau Bani Ba'alawi merasa mempunyai data, kenapa kok tidak berani mengajak diskusi secara terbuka sih? Ini menjadi pertanyaan kami, benar-benar pernyataan kami. Apa memang nggak mumpuni atau bagaimana terhadap ilmu nasab? Tapi intinya kan bisa ya, mengundang ahli-ahli nasab di Yaman, ya, dan mengundang ahli-ahli nasab di lain. Ayo buka diskusi. Karena saya tahu sebenarnya ini ada satu kebenaran, tetapi kebenaran terus dibongkar. Apa ini kebenaran palsu? Apa kebenaran yang benar? Ya, kalau nggak dibongkar dengan diskusi, apa boleh dikata? Ingat, persoalan akan muncul di kemudian hari. Akhirnya fillah yang dirahmati oleh Allah. Yang kelima daripada statement saya atau pernyataan saya untuk Kiai Haji Ahmaduddin dan yang sefaham dengan beliau, ingat, lanjutkanlah usaha dakwahmu untuk membongkar kebenaran nasab Nabi Muhammad SAW yang mulia ini, agar tidak diambil manfaat bagi mereka yang sudah meyakini dirinya sebagai anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Namun di sisi lain, Bapak Kiai Haji Ahmaduddin, jika antum Bapak Kiai Haji Ahmaduddin dan yang sepaham dengannya menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu tidak tercatat di dalam kitab-kitab induk nasab yang kuno, ya, di antaranya seperti kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, Al-Asili, Tahzibul Ansab, Al-Majdi, Umdatul Talibin, yang konon kitab-kitab tersebut berada di abad ke-4 Hijri sampai ke-8 Hijriah. Namun di sisi lain dapat antum semua simpulkan bahwa Ba'alawi itu bukan Zuriyah Rasul, karena Sayyidina Ubaidillah itu tidak termaktub di dalam kitab induk tersebut. Lalu bagaimana jika di dalam kitab yang berada di abad ketiga Hijri
itu menuliskan secara detail bahwa Sayyidina Ubaidillah itu benar anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Abah Al-Nafad atau Al-Muhajir bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bagir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain Al-Syahid bin Imam Ali radhiyallahu taala wa Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya tanggapan antum yang mulia Kiai Haji Imaduddin dan yang sepaham dengan antum yang mulia? Adapun bukti kitabnya tersebut yang ada di abad ketiga Hijriah, ya insyaallah saya akan memberikan kitab tersebut pada season kalau memang Rabitah Ba'alawi mengadakan diskusi, ya saya akan bawa kitab itu. Mungkin Rabitah Ba'alawi juga punya kitab itu. Ya, ini mohon ditanggapi dan insyaallah saya mohon kepada Rabitah Ba'alawi, Rabitah At-Taimi, Naqabatul Ashraf, ya, Habib Ali Zainal Abidin untuk mengundang kita semua, ya, wabil khusus Maktab Ittihaful Ahfadil Ashraf atau yang dikenal dengan Maktab Al-Ittihab. Undanglah insyaallah saya mewakili dari mereka juga bersama-sama Munsif ikut hadir dalam hal ini. Ini semangat penting sekali. Kalau tidak diungkapkan, ini dibahas, dikaji secara ilmiah, bahaya sekali. Buat apa itu buku-buku yang dikeluarkan oleh Robitoh beredar di jalan-jalan, dipegang oleh orang-orang, sedangkan yang menetapkan nasab, yang isbat kita ini ahlul bait Nabi, ditentang, diajak diskusi tidak berani. Loh, kalau saya sendiri sebagai orang yang ahli nasab, paling pantang ditantang kebenaran hasil dari istinbat saya. Pertegas dulu siapa beliau itu. Ya, sebagaimana dicuplikan bagian pertama, beliau itu adalah Sayyid, ya, Sayyid atau lebih dikenal dengan Tengku Mudakori, itu namanya. Kemudian beliau ini selalu menyebut ada Al-Fasi, ada Al-Kusyasi. Kenapa disebut begitu? Karena beliau ini cucunya. Cucu itu maksudnya bukan langsung anaknya bukan, tapi ada datuknya. Silsilahnya itu ada yang bernama Abdus Salam Al-Fasi. Ya, Abdus Salam Al-Fasi itu kalau di Indonesia ini lebih dikenal dengan Tengku Cik di Pasi, ya, itu di Aceh kalau tidak salah, ya. Ada masjidnya. Ya. Kemudian ada juga Al-Kusyasi, kakeknya dari Tengku Cik di Pasi ini bernama, itu yang saya lingkar-lingkar itu, lingkar paling atas itu Ahmad Al-Kusyasi. Ini Sayyid semua, ya, Al-Husaini semua. Nah, Sayyid Ahmad Al-Kusyasi ini ulama terkenal di Madinah, ulama Hijaz. Beliau itu punya banyak kitab, pernah mensarah kitabnya Ibnu Athaillah Al-Hikam, ya. Ya, tapi yang paling penting kaitannya dengan Nusantara, beliau ini punya murid orang Nusantara yang belajar di Timur Tengah di abad ke-17, berarti lahirnya tahun 1650-an. Dan ulama-ulama ini, yang pertama misalnya Abdul Rauf As-Singkil, ulama Aceh. Ya, kalau kamu pemerhati ulama Nusantara yang zaman-zaman dulu mesti kenal. Ada yang nomor 2 ini yang agak unik, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari ini mestinya dikenal oleh orang Banten, karena pernah Syekh Yusuf Al-Makassari ini menjadi mufti di Kesultanan Banten. Maka namanya menjadi Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani. Kemudian ada satu lagi yang orang Jawa Barat, Abdul Muhyi Pamijahan. Abdul Muhyi Pamijahan ini adalah keturunan bangsawan Sunda, ya, keturunan Raja Galuh kalau tidak salah. Nah, 3 orang ini adalah murid langsungnya dari Ahmad Al-Kusyasi. Ahmad Al-Kusyasi adalah leluhurnya orang atau Tengku Mudakori tadi. Itu ya, jadi profilingnya begitu. Nah, kemudian kenapa saya bilang bahwa orang ini tidak bisa kita anggap mendukung Kiai Haji Imaduddin 100%? Ada narasi beliau yang di kutipan bagian kedua itu, bagaimana teruntuk kepada Kiai Haji Imaduddin dan kiai-kiai yang mendukungnya. Bagaimana? Kalau saya punya kitab di abad ketiga menyebut nama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi dan seterusnya. Artinya jangan-jangan orang ini atau Sayyid ini punya kitabnya. Kalau misalnya beliau punya kitabnya bahkan abad ketiga, kamu perhatikan saya ngomong, saya tidak mengada-ngada tuh. Mungkin kamu terlewat menyaksikan bagian itu, padahal bagian itu ada di konten saya yang sudah saya upload secara utuh. Ada beliau yang ngomong di awal-awal, bukan di awal-awal, agak pertengahan itu.
Bagaimana kalau misalnya kitabnya itu ada? Dan kalau diperlukan nanti, kalau perlu dirilis bahasanya atau disampaikan nanti di sesi-sesi kalau ada diskusi terbuka. Artinya jangan-jangan beliau ini menyimpan satu kitab yang menjelaskan Ahmad Al-Muhajir punya putra bernama Ubaidillah dan kitab itu abad ketiga. Kalau misalnya itu ada, selesai semuanya. Sudah selesai pembicaraan ini. Nggak usah bicara tes DNA. Dan beliau itu kalau bicara tes DNA tidak perlu sebetulnya. Kalau secara kitab kokoh tidak perlu tes DNA. Kan begitu kata beliau. Jadi ini ulama nasab berfokus kepada kita bicara perkitaban. Merapikan secara kitab. Bahkan beliau itu kalau kamu simak, saya kalau ditantang orang, ada orang yang meragukan nasab terus nantang, jangankan lawan 1, lawan 10 pun siap. Nah, ini saya tanggapi bahwa orang ini mungkin inginnya Robito Alawiyah itu terbuka. Kalau misalnya tidak punya hujah, ya mengaku saja tidak punya hujah. Kalau misalnya ada, ya sebutkan ada. Kalau misalnya tidak ada, ya sebutkan tidak ada. Jangan diam-diam saja. Kenapa? Karena katanya dulu ya, atau entah mungkin bercerita tentang siapa, ya, pernah ada orang yang mengaku keturunan Rasul lalu persekusi lah bahasanya. Ditanya nasabnya, dipertanyakan, dibantah, dianggap palsu. Nah sekarang giliran kalian diperlakukan begitu sama orang, jangan diam. Untuk apa buku-buku nasab itu? Kalau munsib itu artinya orang yang mengisbat nasab itu tidak berani mempertanggungjawabkan kesahihan nasabnya. Nah itu bahasa saya kira sebagai untuk memberikan tekanan agar mereka bersuara. Nah kalau begitu saya husnudzon meyakini Sayyid Tengku Mudakori ya, Al-Fasi Al-Kusyasi ini ada di jalur yang tengah. Nah, proksinya proksi tengah. Jadi tidak mengisbat Kiai Imaduddin benar, tidak mengisbat Ba'alawi benar. Tetapi menunggu ada diskusi. Nanti baru di situ ada isbat. Dan benar salahnya bukan masalah karena mendukung siapa, tapi memang sudah tajam secara argumentasi.